Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Silakan duduk dulu, Mas. Iya Mbak, makasih. Ini yang nelpon saya tadi malam ya? Mbak, saya yang nelpon Mbak semalam. Jadi biar kita lebih deket juga, biar lebih akrab ngobrol-ngobrolnya, saya di sini akan memperkenalkan diri saya dulu ya, Mas. Jadi nama saya Winda Fatnawijaya dan Masnya bisa manggil saya dengan Mbak Winda, boleh? Oh, Mbak Winda. Oh, berarti saya manggilnya Mbak Winda aja ya. Iya Mas, Mbak Winda aja manggilnya. Masnya bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu mungkin? Nama saya Muhammad Fernando Alif Ardiansah. Tapi saya biasa dipanggilnya Nando, Mbak. Ya, itu nama saya. Panjang ya. Iya ya Mas, namanya lumayan panjang juga. Jadi biar enaknya ya saya manggil Masnya dengan sebutan Mas Nando aja ya. Oh ya, Mas Nando tadi kesini naik apa? Sendiri apa sama siapa? Iya Mbak, saya tadi kesini tuh naik mobil sama kawan sih, tapi dia udah pulang. Soalnya dia ada urusan, katanya pulang dulu. Tapi nanti pulangnya disusul sama dia. Oh, diantar teman. Kalau saya boleh tahu rumah Mas Nando di mana ya? Kalau rumah saya di Tanggamus, tapi kalau di sini kan nggak kos tuh. Jadi nah saya kosnya di sekitaran ini sih, di sekitaran kampus gitu. Oh, Mas Nando ini kuliah. Kalau saya boleh tahu Mas Nando kuliah di mana? Semesternya semester berapa? Saya kuliahnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Udah baru semester 3 sih Mbak, baru kuliah soalnya. Oh, Mas Nando semester 3 sekarang. Mas Nando kegiatannya apa selain kuliah? Kegiatan saya tuh selain kuliah tuh siang itu pulang tidur, biasanya istirahat. Udah itu sorenya nggak ada kerjaan tuh kan, nganggur, kadang-kadang cuman ngumpul nongkrong-nongkrong sana sini. Terus tuh kalau malam nggak ada kerjaan juga, malam itu main game paling nyampe subuh. Subuh itu jam sekitar jam jam 3 jam 4 baru tidur. Ntar paginya kuliah lagi. Kegiatannya cuman kuliah, nganggur, main ngegame, ya itu kayak gitu aja kegiatannya, nggak ada yang lain. Oh, iya 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 iya. Jadi itu ya kegiatan Mas Nando sehari-hari kalau lagi nggak ada kerjaan itu, kalau lagi pulang kampus. Emang Mas Nando nggak ada kegiatan lain gitu selain ya itu tadi tidur, main game, terus tidur lagi muter-muter kayak gitu terus? Soalnya kan Mas Nando ini semester 3 ya. Ini bentar lagi juga libur. Emang nggak ada UAS itu, tugas UAS biasanya kan kalau menjelang mau tidur itu tugas banyak banget Mas. Ya apa ya, emang tugas itu emang banyak sih, menjelang uas kayak gini nih emang banyak tugasnya. Cuman karena saya ini apa namanya suka mengerjakan tugas di H-1, makanya saya santai. Kalau belum mau dikumpul belum saya kerjain. Kok gitu Mas? Kenapa harus hamil satu ngerjainnya? Karena mager, itu paling males loh Mbak kalau disuruh ngerjain tugas, buat makalah gitu kan, paling males. Jadi ya udah ntar aja santai, kalau udah mau dikumpul baru dikerjain. Ya kata orang itu kan lebih cepat lebih baik, kalau saya lebih lambat lebih baik. Karena apa? Karena males untuk ngerjain makalah gitu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf Mas, kalau saya boleh tahu apa tujuan Mas Nando datang ke sini ya? Ya tujuan saya datang ke sini ya buat melakukan konseling dengan Mbak Winda. Karena apa? Karena saya dengar-dengar Mbak Winda ini seorang konselor, makanya saya
datang ke sini buat melakukan konseling dengan Mbak Winda. Tapi sebelumnya Mas Nando sudah pernah melakukan sesi konseling, dan Mas Nando tahu nggak apa itu konseling? Ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling sih Mbak. Jadi ya otomatis dong saya nggak tahu pengertian konseling itu apa. Sekiranya Mbak. Oke, jadi karena Mas Nando baru pertama kali melakukan sesi konseling ini dan itu baru sama saya berarti kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sesi-sesi konseling. Jadi dalam waktu sesi konseling ini akan berjalan kira-kira 30 sampai 45 menit ya Mas. Terus dan saya kan di sini sebagai konselor. Saya di sini jadi akan merahasiakan apa-apa yang Mas Nando permasalahkan, kecuali kalau Mas Nando merugikan diri sendiri, orang lain, saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi sampai di sini apa Mas Nando paham? Oke, saya mengerti Mbak dan paham. Jadi kan Mas Nando udah paham ya kalau sesi-sesi konseling itu apa aja. Jadi sekarang Mas Nando bisa ceritain Mas Nando ada masalah apa sama saya? Jadi masalah saya itu banyak Mbak. Dari segi ekonomi saya bermasalah. Masalah saya itu banyak Mbak. Dari segi ekonomi bermasalah, segi percintaan banyak masalah, segi pertemanan banyak masalah, dari segi kuliah ya ada masalah. Jadi banyak masalahnya, tapi ya Mbak, yang lebih menonjol itu dari segi percintaan kalau sayanya yang bermasalah itu. Karena apa? Ya, karena gini Mbak, saya itu ya, jadi masalah yang paling menonjol itu ya dari masalah percintaan. Karena apa? Jadi gini ceritanya, panjang sekali. Sekarang kan saya ini udah kuliah. Nah, masalahnya ini dari SMA dulu. Jadi gini, saya itu dulu deket sama orang, sama adik kelas. Ya deket-deket biasa kan. Tapi ya enggak, sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu. Nah, saya itu nggak lama saya itu dulu latihan tuh, suka latihan voli kan. Dan voli, tiba-tiba ada orang perempuan tuh nyamperin saya tuh, minta tolong ke saya buat nganterin dia itu ngambil motornya. Padahal saya itu dulu nggak kenal tuh sama perempuan itu kan. Tiba-tiba dia manggil saya aja gitu kan. Ya saya dengan penuh rasa kasihan sebenarnya saya anterin, tapi nggak jadi karena dia nggak tahu kemana, jadi nggak saya anterin. Saya itu penasaran tuh sama perempuan itu tuh, karena apa? Kayaknya nggak pernah ngeliat gitu kan, nggak pernah ngeliat. Nah, nggak lama, selang berapa seminggu kemudian saya tuh ketemu lagi sama dia itu kan, tanpa disengaja saya ketemu di sebuah rumah makan gitu kan. Saya lagi makan, dia datang makan juga ternyata sama kawan-kawannya. Di situ saya coba samperin dia, saya tegur dia, saya sapa, dan saya memberikan diri untuk minta nomor WhatsApp-nya supaya bisa kontak-kontakan. Nah, singkat cerita, jadi gini. Saya itu kan udah deket sama dia tuh, sama perempuan yang sekarang baru saya kenal tadi. Saya itu udah nyaman sama dia kan. Tapi ada sesuatu yang ganjel. Ganjel itu dalam artian kayak gini. Kami itu sebenarnya saya merasa kami itu sama-sama sudah nyaman. Cuman dia ini diajak ke jenjang yang lebih dari pertemanan, dia itu nggak mau. Nah, di situ timbullah rasa pertanyaan saya itu loh, kenapa gitu kan. Ya seperti itu Mbak, kurang lebihnya ceritanya. Kelihatannya Mas Nando bingung sekali sama masalah percintaan Mas Nando ya. Ya saya emang ya bingung Mbak, karena apa ya, karena saya itu nggak tahu kan kalau apa dia ini udah punya pacar atau belum. Jadi tapi dia ini sama saya ini udah deket banget malah, tapi kok giliran diajak yang kayak kesini pacaran gitu, ini nggak mau. Kenapa gitu kan.
Ya bingung nggak sih jadinya. Nah ternyata nih setelah sekian lama nih kan, hampir ya udah berjalan setahun gitu kan, ternyata saya tahu kalau dia itu udah punya pacar, udah punya cowok gitu kan. Nah saya itu di situ bingung mbak, bingung sekali. Kenapa saya bingung? Ya karena apa ya, saya itu udah nyaman sama dia kan, udah ya udah sayang gitu. Tapi kok dia tiba-tiba berbohong gitu kan. Ya saya nggak nyangka loh mbak, dengan sikap dia yang ke saya seperti ini. Mas Nando kan sekarang udah tahu ya kalau dia ini sekarang udah punya pacar. Terus reaksi Mas Nando apa waktu Mas Nando tahu kalau dia ini udah punya pacar? Apa Mas Nando masih tetap sayang sama dia? Kelihatannya Mas Nando sedih banget ya. So kayak gitu. Ya kalau dibilang sedih ya pasti sedih lah ya mbak ya. Kenapa? Ya saya udah sayang loh sama dia, tiba-tiba dia bohong gitu aja loh. Nah apa ya, siapa yang nggak sedih mbak? Ya sedih lah, kita udah sayang tuh kan sama orang, udah percaya, tiba-tiba dibohongin gitu aja. Siapa yang nggak sedih kalau kayak gitu kan. Tapi mau gimana lagi, namanya udah semuanya udah terlanjur, jadi lanjutin aja. Mau jadinya nanti gimana ya terserah, yang penting sekarang jalanin aja dulu. Emangnya Mas Nando nggak sakit hati gitu sama perempuan yang Mas Nando ini sayang? Nah, emangnya Mas Nando nggak coba nyari yang lain gitu pengganti dia misalnya? Yang ngejauh ya sempet sih sakit hati ya pasti, cuman namanya udah sayang, mau ngejauh kalau susah. Nah apa ya, nah, namanya udah sayang, tiba-tiba ngejauh gitu kayak ada yang ganjil, ada yang kurang gitu kan. Apa ya, kalau buat nyari yang lain enggak kayaknya mbak. Kenapa ya, karena udah bener-bener nyaman gitu. Kalau buat nyari yang lain kayaknya enggak dulu lah. Walaupun dia udah punya pacar tuh kan, nggak apa-apa sih, biarin aja. Kenapa? Pacarannya dengan dia, nanti kan nikahnya dengan saya mbak, biarin aja dia pacaran, bodo amat gitu kan. Selagi nggak aneh-aneh macem, is oke aja pacaran itu sih. Loh, kok Mas Nandonya bisa punya pemikiran seperti itu? Seolah-olah kayak apa sih, perempuan ini nanti bakal jadi jodoh Mas Nando gitu. Saya berpikiran kayak gitu tuh ya, saya kan berharapnya punya apa ya, hubungan lebih gitu sama dia, bahkan lebih serius, udah serius lagi. Siapa yang nggak mau, yang nggak apa, berharap gitu kan. Tapi ini, walaupun saya berharap semuanya, tapi balik lagi ke Allah sih. Kalau emang jodoh ya alhamdulillah, kalau bukan jodoh ya mau diapain lagi, yang penting kita udah usaha buat yang terbaik gitu kan. Itulah mbak pokoknya. Oke, saya di sini sebagai konselor tahu posisi Mas Nando sekarang gimana. Nah, jadi saya akan mengevaluasi masalah Mas Nando ya. Jadi masalah Mas Nando ini, Mas Nando punya seseorang yang udah dekat banget kan sama Mas Nando. Kayaknya udah lebih dari 2 tahun mungkin. Tapi Mas Nando itu ngerasa dibohongin karena Mas Nando akhir-akhir ini baru tahu informasi, taunya si perempuan yang Mas Nando sayangin ini punya pacar gitu. Dan Mas Nando udah coba buat ngelupain gitu, nyari pengantinnya, tapi Mas Nando nggak bisa. Mas Nando karena ya itu tadi, Mas Nando udah ngerasa nyaman banget, Mas Nando udah ngerasa sayang banget sama perempuan yang Mas Nando bilang tadi. Itu kan masalah Mas Nando. Iya mbak, itu sebenarnya itu sih masalah saya tuh. Nah jadi gini mbak, saya itu sebenarnya mau minta solusi, minta saran sama mbak.
saya ini harus gimana sekarang, apa saya ini terus deket sama dia. Ya walaupun saya deket sih ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi di satu sisi terkadang saya merasa gimana ya, merasa kayak bodoh gitu. Tapi di sisi lain saya ini sayang sama dia, jadi saya ini harusnya gimana nih mbak? Oh ya, kalau menurut saya sih saran saya gitu ya buat Mas Nando sih, coba Mas Nando ngilang gitu dari dia, nggak usah ketemu dia dulu, nggak usah ngasih kabar si perempuan itu dulu. Coba Mas Nando juga bisa tahu gitu dia itu bakal nyariin Mas Nando apa enggak setelah Mas Nando itu nggak ngasih kabar, entah itu 1 minggu, entah itu 2 minggu. Nah, kalau dia nyariin Mas Nando itu juga kan berarti Mas Nando tahu gitu perasaan si perempuan ini gimana sama Mas Nando. Kalau dia nyariin Mas Nando, dia ngerasa kehilangan, ya berarti dia sayang juga, nyaman juga sama Mas Nando. Soalnya juga kan perempuan yang Mas Nando bilang tadi itu juga kan punya pacar. Nah, nah tapi malah perempuan ini nih deket juga sama Mas Nando, bukan berarti mentang-mentang perempuan ini punya pacar aja dia nggak sayang juga, nggak nyaman juga sama Mas Nando gitu. Jadi ya biar Mas Nando tahu perasaan perempuan ini gimana sama Mas Nando bisa ngetes dia dengan cara itu tadi. Mas Nando ngilang, Mas Nando nggak ngasih kabar dia, nggak ngajak dia ketemuan dulu gitu sih Mas, kalau saran saya buat Mas Nando. Oh iya juga, kayaknya saran dari mbak ini ada benernya juga sih. Saya coba ya nggak ngabarin dia, nggak ngontek dia, nggak usah ngajak dia ketemu, saya ngilang gitu ya selama beberapa hari ya, biar saya juga tahu kan perasaan dia ke saya itu gimana. Apa cuma sekedar apa gitu ya, apa dia nyariin saya, apa dia khawatir ke saya kan. Ya walaupun dia udah punya pacar kan seenggaknya saya tahu tuh kan dia itu punya perasaan ke saya atau enggak. Jadi kayaknya boleh deh sarannya itu mbak. Mas Nando kan belum pernah melakukan saran dari yang saya bilang tadi ya. Oke, jadi kira-kira kapan nih Mas Nando akan melakukan saran yang saya bilang tadi Mas Nando? Ya lebih lebih baik lebih cepat kayaknya nih mbak, saya menerapkan itu ya. Karena apa ya, jadi saya cepet tahu gitu kan perasaan dia ke itu apa, jadi saya bisa cepet tahu gitu, lebih cepat lebih baik intinya. Kayaknya Mas Nando ini semangat banget ya buat melakukan saran yang saya bilang tadi. Ya jelas lah saya semangat mbak ya, karena kan mbak tahu saya itu sayang sama dia tuh kan, saya itu punya harapan sama dia. Gimana saya nggak semangat kalau saya berharapnya sama dia, masa saya nggak ada usaha buat ngedapetin dia. Kalau orang pacaran itu belum ada akhirnya mbak, maksudnya gini, orang yang nikah aja bisa cerai, apalagi yang pacaran masih bisa putus gitu loh mbak. Jadi apa ya, saya harus tetap semangat dengan apa yang saya rasakan, selagi itu apa namanya nggak bertentangan dengan ya nggak bertentangan dengan semuanya gitu, lagi dengan cara yang baik kenapa enggak gitu. Jadi kan Mas Nando udah tahu nih apa Mas Nando akan melakukan apa buat kedepannya. Jadi apa perasaan Mas Nando setelah melakukan sesi konseling sama saya sekitar 30 sampai 45 menit ini, perasaan Mas Nando gimana? Perasaan saya setelah melakukan sesi konseling ini sedikit lebih baik gitu pak, karena apa ya, hati saya itu merasa lebih, oh masih ada jalan keluar buat mendapatkan apa yang kita mau dengan cara yang baik. Pokoknya hati saya itu lebih lega, lebih lebih apa ya, pokoknya lebih membaik dibandingkan sebelum melakukan sesi konseling ini gitu kan. Ya terima kasih mbak atas apa saran yang mbak berikan itu. Iya Mas, sama-sama. Jadi apa nih kesimpulan Mas Nando dari sesi konseling kita ini? Kesimpulan yang saya dapat dari sesi konseling kali ini adalah kita itu harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan cara yang baik. Selain berjuang ya kita juga harus berdoa tentunya.
semua itu kembali lagi kepada Allah. Allah semua yang menentukan semuanya. Kita hanya bisa berjuang, berdoa, dan hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Itu, Mbak. Oke. Jadi ya buat Mas Nando semangat terus, berpikir positif gitu, berpikir kalau ya emang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kita kan cuma bisa ngerencanain, bener kata Mas Nando tadi, ya itu semua atas izin Tuhan. Oke, jadi berhubung waktu sesi konseling kita ini sudah mau habis, apa masih ada permasalahan yang Mas Nando ingin ceritakan lagi ke saya? Tidak, Mbak, saya sudah merasa puas, sudah merasa lega dengan sesi konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Mbak Winda. Ya. Karena Mbak Winda telah telah mendengarkan masalah saya dan telah meluangkan waktunya buat mendengarkan masalah saya kali ini. Jadi saya juga ucapkan terima kasih buat Mbaknya. Iya Mas Nando, sama-sama. Saya juga senang sekali bisa membantu Mas Nando, bisa mendengarkan masalah-masalah Mas Nando. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Mas Nando mempercayai saya untuk mendengarkan masalah Mas Nando. Sampai Mas Nando datang ke sini kan jauh-jauh, minta anterin teman Mas Nando buat menyelesaikan masalah Mas Nando ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sama Mas Nando pokoknya.